Adieu, white princess! Hell are you? Ready. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan Rara, yang ingin memakai jasa seorang tentara bayaran bernama Ryo Musaki, yaitu untuk menemukan adiknya yang sudah 3 bulan menghilang. Rara sudah melapor ke polisi, namun sampai saat ini, polisi masih belum menemukan titik terang mengenai pelaku yang menculik adik Rara. Adegan berpindah kepada Ryo, yaitu tentara bayaran, yang disewa oleh Rara, untuk menemukan keberadaan adiknya. Dengan dibantu oleh partnernya yang bernama Tommy, Ryo dapat dengan mudah menemukan keberadaan adik Rara, yang ternyata diculik oleh geng Yakuza. Saat akan memulai aksinya, perhatian Ryo sempat teralihkan oleh beberapa orang gadis gemoi yang berada di gedung sebelah. Ryo terlihat sudah mulai tergoda, menyambangi para gadis tersebut untuk bermain kuda-kudaan. Namun setelah diingatkan oleh Tommy, Ryo akhirnya kembali fokus pada misi utama, yaitu menyelamatkan adik Rara. Kemudian, Ryo menerjang markas geng Yakuza tersebut, sehingga terjadilah pergelutan. Adieu, white princess! Namun, Ryo yang seorang tentara bayaran terlatih, tampak tidak begitu kesulitan menghajar mereka semua satu persatu. The hell are you? Ready. Hanya dengan tangan kosong, dan juga seorang diri. Adik Rara yang bernama Ayumi, malah mengira kalau Ryo adalah bandit yang hendak memperkaosnya. Kemudian, Ayumi bergegas melarikan diri. Ryo langsung meminta bantuan Tommy untuk ikut mencari Ayumi. Hingga pada akhirnya, Ryo bertemu dengan Tommy. Namun di saat yang bersamaan, geng Yakuza tambahan pun muncul, sehingga kembali terjadi baku hantam. Namun lagi dan lagi, Ryo dan Tommy mampu mengalahkan geng Yakuza tersebut. Kemudian, mereka berdua lanjut mencari Ayumi, yang ternyata malah melompat ke gedung sebelah. Tommy lantas mengejar Ayumi, yaitu dengan menggunakan mobil. Sedangkan Ryo akan menjemput Ayumi dengan cara melompat ke gedung tersebut. Namun lompatan Ryo malah meleset, hingga mengarah ke ruangan seorang wanita, dan akhirnya terpental ke bawah. Can do it! Kemudian, Tommy dan Ryo melanjutkan pengejaran dengan arah yang berlawanan. Sampai pada akhirnya, mereka berdua berhasil memojokkan posisi Ayumi. Tommy lantas menjelaskan kalau mereka tidak berniat jahat, mereka hanya berniat menolong. Namun secara tiba-tiba, Ayumi menonjolkan urat berwarna hitam, dan langsung melarikan diri, layaknya seperti seorang Spider-Man. Namun Ayumi tanpa sengaja, menjatuhkan 2 botol kecil, yang berisi cairan berwarna biru. Kemudian, Tommy mengambil 1 botol cairan biru tersebut, untuk nanti akan ia analisa di markasnya. Saat hendak meninggalkan tempat tersebut, mereka berdua malah dihadang, oleh seorang detektif cantik bernama Suki. Suki lantas menegur Tommy dan Ryo, yang telah membuat keributan, yang mengganggu ketenangan banyak orang. Di waktu yang bersamaan, atasan Suki yang bernama Kimura muncul. Kimura berniat akan meringkus Tommy dan Ryo, yang telah membuat kekacauan di tengah kota. Namun Suki berhasil meyakinkan atasannya, bahwa aksi Tommy dan Ryo, hanyalah sebuah kesalahpahaman saja. Sehingga pada akhirnya, Ryo dan Tommy, tidak jadi dijebloskan ke dalam penjara. Where to? That girl. Setelah itu, Ryo mengantar Tommy menemui adik perempuannya yang sedang berulang tahun. Di dalam perjalanan, Tommy lantas mengatakan kepada Ryo bahwa Ayumi merupakan seorang TikToker dengan konten cosplay anime. And now?
Mengetahui akan hal itu, Ryo yang mata keranjang, tampak begitu kegirangan. Ia bahkan sudah tidak sabar lagi untuk menemukan Ayumi dan mengajaknya untuk berkencan. Singkat cerita, Tommy dan Ryo sampai juga ke restoran tersebut, di mana adik Tommy yang bernama Minako sudah menunggu lama kedatangan Tommy. Tommy lantas menyuruh Ryo pulang karena ia khawatir Ryo yang seorang pemuda hidung belang akan bermain mata dengan sang adik. Off limits, got it? I hear you. Sebenarnya Tommy berencana ingin membuat pengakuan kepada Minako yang sekarang sudah berusia 20 tahun. Bahwa ternyata, Minako bukanlah adik kandung Tommy, melainkan seorang anak pungut yang diadopsi oleh ayah Tommy. Si ayah pernah berpesan kepada Tommy untuk memberitahu semua kebenaran ini ketika Minako sudah berusia 20 tahun. Namun saat akan memberitahu Minako, inilah yang pada akhirnya terjadi. Si supir lantas keluar dari mobil, dan langsung menghajar Tommy. Tampak si supir tersebut, mengeluarkan urat berwarna hitam, seperti yang terjadi pada Ayumi. Tommy berusaha melakukan perlawanan, dengan menusuk supir itu berkali-kali. Namun anehnya, bukannya merasa kesakitan ataupun tewas, si supir tersebut, malah semakin kuat dan membrutal. Tak lama kemudian, Ryo pun muncul, namun Tommy sudah sekarat, dan si supir juga sudah melarikan diri. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Tommy sempat memberikan kepada Ryo botol cairan milik Ayumi yang terjatuh, yang Tommy pungut untuk dianalisa. Tommy juga berpesan agar Ryo bersedia menjaga adiknya, yaitu Minako. Kematian sahabat baiknya tersebut tentu membuat Ryo sangat terpukul. Adegan berpindah pada seminggu kemudian, yang mana Minako berniat akan mencari pelaku untuk balas dendam atas kematian Tommy. Sedangkan Ryo sendiri menjadi sangat tidak terkendali semenjak kematian sahabatnya yaitu Tommy. Ryo semakin sering mabuk-mabukan, sembari ditemani wanita penghibur. Minako lantas mendesak Ryo untuk membantu dirinya dalam mencari pelaku pembunuh Tommy. Apalagi Tommy sempat berpesan agar Ryo menjaga Minako. Tapi kenyataan malah sebaliknya, Minako yang justru malah menjaga Ryo. Namun Ryo yang sudah mabuk, menolak ajakan tersebut. Dan Ryo meminta Ayumi untuk tidak pernah lagi mengganggu dirinya, apalagi ketika sedang bersenang-senang. Lalu di keesokan harinya, Minako mendatangi Ryo di rumahnya. Ryo yang merasa terganggu, berusaha untuk mengusir Minako. Tapi Minako tidak peduli, dan malah mengobrak-abrik barang pribadi Ryo, guna mencari petunjuk. Namun bukannya petunjuk yang ditemukan Minako, melainkan puluhan CD dewasa, koleksi pribadi Ryo, yang sangat hobi bercocok tanam. Kemudian, Minako masuk ke ruang markas, tempat Tommy biasa beroperasi. Di dalam ruangan tersebut, Minako menemukan senjata milik almarhum sang kakak, sehingga membuat Minako semakin bersedih. Ryo sebenarnya juga bersedih, namun ia mencoba mengalihkan kesedihannya tersebut dengan melatih skill menembaknya. Ryo pun menjelaskan kepada Minako kalau sebenarnya ia juga berniat untuk balas dendam atas kematian sahabatnya yaitu Tommy. Namun Ryo akan melakukannya seorang diri tanpa harus melibatkan Minako yang pasti akan menyusahkan dirinya. Mendengar hal itu, Minako pun langsung pergi dari rumah Ryo. Beralih ke detektif Suki, yang kembali menemukan mayat, dengan urat hitam yang menonjol. Dalam 3 bulan terakhir, sudah lebih 20 mayat ditemukan, dengan bentuk urat hitam yang menonjol. Namun sampai saat ini, polisi masih belum bisa mendiagnosa, penyebab mereka mati seperti ini. What I'm hearing is no lead. It wouldn't have turned out. Di malam harinya, Ryo memulai misi untuk mencari pelaku, sembari mengincar para gadis gemoy, untuk diajak bercocok tanam. Namun secara diam-diam, Minako mengikuti Ryo dari belakang. Ryo yang menyadari akan hal itu, ia pun langsung menyuruh Minako pulang. Namun kali ini, Minako memohon kepada Ryo, agar dilibatkan dalam misi balas dendam, atas kematian saudaranya. Hingga pada akhirnya, Ryo bersedia melibatkan Minako. Kemudian, mereka berdua menyambangi markas geng Yakuza. Sesampainya di markas tersebut, Ryo sempat dihadang untuk dihajar oleh para anggota Yakuza, yang dulu pernah dihajar oleh Ryo,
sampai babak belur, dan tumbang bergelimpangan. Namun di waktu yang sama, muncullah petinggi Yakuza, yang ternyata begitu menghormati Ryo Musaki, yang seorang tentara bayaran brutal. Kemudian, ia memberi pelajaran kepada para anak buahnya, yang bersikap kurang ajar kepada Ryo. Kemudian, Ryo pun menjelaskan maksud kedatangannya, yaitu untuk bertanya, apakah pembunuh sahabatnya yaitu Tommy, pelakunya adalah geng Yakuza ini. Yaitu sebagai bentuk balas dendam, karena Ryo dan juga Tony, telah menyelamatkan Ayumi, yang waktu itu diculik oleh geng Yakuza. Si bos Yakuza lantas menjelaskan, kalau geng Yakuzanya, tidak pernah menculik Ayumi. Mereka justru telah menyelamatkan Ayumi, yang ternyata sebelumnya, diculik oleh sindikat misterius. Ayumi lantas mereka bawa ke markas, untuk diinterogasi, mengenai sindikat misterius tersebut. Karena ternyata, puluhan anggota geng Yakuza ini, juga diculik oleh sindikat misterius tersebut. Si bos Yakuza lantas menjelaskan, puluhan anak buahnya yang diculik tersebut, kembali dilepaskan oleh sindikat misterius. Namun puluhan anak buahnya tersebut, berubah menjadi sosok yang sangat tangguh, dan membrutal membantai siapa saja. Mereka memiliki kekuatan 10 kali lipat, lebih kuat dari manusia normal lainnya. Namun entah kenapa, nyawa mereka hanya bertahan 3 hari saja, kemudian, mereka akan tewas secara perlahan. Jauh berbeda dari Ayumi, yang juga pernah diculik, oleh sindikat misterius tersebut. Namun sudah lebih dari 3 bulan, Ayumi masih bisa bertahan hidup, dan semakin hari, kekuatannya justru semakin bertambah. Atas dasar itulah, Ayumi sekarang menjadi incaran geng sindikat misterius tersebut untuk diteliti lebih lanjut. Pada akhirnya Ryo sadar bahwa sindikat misterius tersebutlah pelaku yang bertanggung jawab atas kematian sahabatnya yaitu Tommy. Setelah itu, Ryo dan Minako memutuskan untuk mencari Ayumi, yaitu guna mencari tahu alamat markas sindikat misterius tersebut. Setelah mencari cukup lama, Minako berhasil menemukan Ayumi. Namun sialnya, Ayumi malah bergegas melarikan diri, sehingga aksi kejar-kejaran kembali terjadi. Ayumi lantas bersembunyi di sebuah klub malam, guna menghilangkan jejak dari kejaran Ryo dan Minako. Namun di dalam klub malam tersebut, Ayumi malah ditodongi senjata oleh para anggota sindikat misterius. Di saat yang bersamaan, Ryo pun muncul, dan berusaha melumpuhkan mereka. Namun sialnya, para anggota sindikat misterius tersebut, berhasil melarikan diri. Sedangkan Ayumi, masih berusaha melarikan diri, dan dikejar oleh Minako. Sampai pada akhirnya, Ayumi pun kelelahan, hingga tak sadarkan diri. Kemudian Minako bergegas, membawa Ayumi ke rumah Ryo. Beberapa jam kemudian, Ayumi pun akhirnya sadar. Ryo langsung memberitahu Ayumi, kalau saudarinya yaitu Rara, begitu sangat merindukan Ayumi. Mendengar hal itu, tentu Ayumi merasa keheranan, karena Ayumi adalah seorang anak tunggal. Mendengar pengakuan Ayumi, Ryo pun dapat menyimpulkan, kalau Rara telah membohongi dirinya. Ayumi lantas menceritakan, kronologi ia sampai bisa diculik. Saat itu, ia sedang berjalan di taman, untuk mencari temannya yang hilang. Namun Ayumi malah diculik, oleh sindikat misterius. Kemudian, mereka menyuntikkan tubuh Ayumi, dengan suatu cairan eksperimen. Namun di suatu kesempatan, Ayumi berhasil melarikan diri. Hingga pada akhirnya, ia kembali diculik oleh geng Yakuza. I'm sorry you went through that. You should stay here for a while. Lalu kita dibawa ke markas sindikat misterius. Kemudian, kita diperkenalkan dengan Tari dan Kiko, yang merupakan tangan kanan ketua sindikat. Tari dan Kiko meminta maaf kepada sang ketua, karena gagal menangkap Ayumi kembali. Lalu kita diberitahu, motif sindikat ingin menangkap Ayumi. Karena ternyata, hanya Ayumilah satu-satunya, eksperimen mereka yang berhasil. Yang mana Ayumi, mampu mengendalikan kebrutalannya, dan tidak tewas dalam 3 hari. Ternyata semua anggota sindikat, telah dipasangi sebuah chip, di belakang leher mereka. Yang mana chip tersebut, dikendalikan oleh pemimpin sindikat, yang bisa ia ledakan, kapanpun ia inginkan. Si pemimpin lantas meledakkan seorang pengawal, sebagai peringatan untuk Tari dan Kiko. Apabila mereka masih gagal menangkap Ayumi, maka kedua tangan kanannya tersebut, juga akan bernasib sama, dengan si pengawal tersebut.
Beralih ke Ryo, yang melakukan pertemuan rahasia bersama detektif Suki. Suki mengajak Ryo bekerja sama untuk meringkus sindikat misterius. Suki juga mengatakan kepada Ryo, motif sindikat misterius menghabisi Tommy, yaitu karena Tommy akan menganalisa cairan biru milik sindikat misterius tersebut yang Tommy pungut dari Ayumi. Mengetahui akan hal itu, tentu Ryo menjadi semakin dendam kepada sindikat misterius tersebut. Ended up having to kill and drove the guy nuts. Sesampainya ke rumah, burung Ryo sempat berdiri tatkala melihat Ayumi yang cosplay menjadi tokoh anime. Yeah, I'm going to be Ayumi mengatakan kepada Ryo kalau malam ini ada pertandingan kostum tokoh anime. Yang mana sedari kecil, Ayumi sangat berharap bisa memenangkan pertandingan tersebut. Ayumi lantas meminta izin kepada Ryo agar diizinkan mengikuti kontes kostum tokoh anime tersebut. Namun tentu saja, Ryo tidak mengizinkannya, karena di luar sana akan sangat berbahaya bagi Ayumi. Namun Minako yang tidak tega, berusaha meyakinkan Ryo untuk mengizinkan Ayumi mengikuti kontes kostum tersebut. Minako yakin kalau Ryo pasti bisa menjaga Ayumi selama kontes tersebut berlangsung. Awalnya Ryo bersikeras menolak mengizinkan Ayumi mengikuti kontes tersebut. Namun setelah mengetahui kalau penyelenggara kontes tersebut adalah seorang wanita cantik yang gemoy, akhirnya Ryo pun setuju. Guess I'm going meow. Singkat cerita, mereka bertiga tiba di tempat kontes tersebut. Si penyelenggara yang bernama Sushi sangat senang karena Ayumi mengikuti kontes kostum tersebut. Mengingat Ayumi adalah influencer terkenal. Sedangkan Ryo mengambil kesempatan dalam kesempitan merayu Sushi untuk bercocok tanam. Sorry, everyone. I am Milksmith. Yes, ma'am. We'll see you later then. Singkat cerita, acara pun dimulai, penampilan Ayumi pun tampak memukau. Namun di tengah penampilan tersebut, Ryo pun menyadari kalau tangan kanan sindikat yaitu Kiko berusaha menembak Ayumi dengan peluru cairan biru. Namun tembakan dari Kiko berhasil digagalkan oleh Ryo. Kemudian, Ryo bergegas membawa Ayumi menuju ke belakang panggung, namun dikejar oleh Tari dan kelompoknya. Dan ternyata, Tari adalah Rara, wanita yang menyamar sebagai Rara, untuk menyewa jasa Ryo dalam menemukan Ayumi. Hingga pertarungan antara Tari dan Ryo malah terjadi di atas panggung. Sedangkan Minako berusaha melindungi Ayumi. Para penonton yang menyaksikan duel tersebut malah mengira kalau Tari dan Ryo sedang melakukan sebuah pertunjukan. Beralih ke Minako dan Ayumi yang berpapasan dengan Sushi dan juga Kimura, yaitu si ketua polisi. Minako lantas menitipkan Ayumi kepada Kimura, sedangkan dirinya sendiri akan mencoba menolong Ryo. Duel antara Ryo dan Tari masih berlangsung cukup sengit. Namun pada akhirnya, Ryo berhasil melumpuhkan Tari. Para penonton menyaksikan hal itu, mereka malah bertepuk tangan dan bersorak. Setelah itu, Ryo menemui Minako dan bertanya, kemana perginya Ayumi? Minako lantas menjawab, kalau Ayumi ia titipkan kepada seorang petugas polisi. Namun sialnya, Minako tidak kenal dengan polisi tersebut, yang tak lain adalah Kimura. Ryo pun dapat menyimpulkan, kalau sekarang, Ayumi sudah berhasil diculik kembali oleh anggota sindikat misterius. Tak lama kemudian, detektif Suki pun muncul. Suki bertanya kepada Minako, seperti apa sosok polisi yang telah membawa Ayumi. Minako lantas menjawab, kalau polisi tersebut tampak sudah berusia separuh baya. Namun sayangnya, Minako tidak sempat menanyakan nama polisi tersebut karena harus buru-buru menolong Ryo. Dari ciri-ciri yang disebutkan oleh Minako, Suki dapat menyimpulkan kalau polisi tersebut adalah Kimura, yaitu atasannya sendiri. Kemudian, Tari yang masih tak sadarkan diri dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun di tengah perjalanan, Tari pun akhirnya tewas karena chip di belakangnya meledak. Tentu itu adalah ulah si pemimpin sindikat, yang khawatir kalau Tari akan membocorkan semuanya kepada polisi. Ternyata Kimura yaitu si ketua polisi, telah bersekongkol dengan sindikat misterius. Ia lantas menyerahkan kembali Ayumi kepada sindikat misterius tersebut dengan imbalan uang $2 juta.
Beralih ke Ryo dan juga Minako, yang mempersiapkan segala persenjataan. Karena malam ini juga, mereka akan membasmi sindikat misterius, untuk balas dendam atas kematian Tommy, sekaligus menyelamatkan Ayumi. Your request. It's time to get revenge. Di tengah perjalanan, Ryo baru memberitahu kepada Minako bahwa sebelum mengikuti kontes, Ryo sempat menaruh sebuah GPS ke dalam anting milik Ayumi. Hingga dengan begitu, Ryo bisa dapat dengan mudah melacak keberadaan Ayumi sekarang. Kemudian, Ryo dihubungi oleh ketua Yakuza. Si ketua meminta Ryo untuk membantai sindikat misterius tersebut. Karena ketua geng Yakuza juga dendam kepada sindikat misterius, karena puluhan anak buahnya telah tewas mereka bantai. Si ketua Yakuza berjanji kepada Ryo, akan menyediakan puluhan gadis penghibur, untuk melayani Ryo, apabila berhasil membantai sindikat misterius. Mendengar hal itu, tentu Ryo semakin bersemangat, untuk menuntaskan misi balas dendamnya. Karena sudah hampir 1 minggu, Ryo tidak bercocok tanam, karena terlalu sibuk menyelamatkan Ayumi. Beralih ke Ayumi, yang bersiap akan dibedah. Ternyata Sushi adalah seorang dokter, yang merupakan anggota sindikat misterius. Ia sengaja menyamar sebagai penyelenggara kontes, dalam upaya untuk menjebak Ayumi. Singkat cerita, operasi pun selesai dilakukan, yang mana DNA Ayumi telah berhasil diambil. Dengan DNA Ayumi tersebut, manusia bisa menjadi 20 kali lipat lebih kuat, dan tidak gampang untuk ditewaskan. Di waktu yang bersamaan, pemimpin sindikat yang bernama Sono, tanpa ragu menghabisi Dr. Sushi. Sono juga menghabisi semua dokter, karena jasa mereka semua sudah tidak lagi dibutuhkan. Beralih ke detektif Suki, yang mendapati atasannya yaitu Kimura, telah tewas dihabisi sindikat misterius. Hal ini dilakukan guna melenyapkan jejak saksi. Kemudian, Suki menugaskan anak buahnya untuk menggeledah komputer milik Kimura, guna mencari petunjuk terkait alamat markas sindikat misterius. Singkat cerita, Ryo dan Minako tiba di markas sindikat misterius. Kemudian, mereka menyusuri markas tersebut. Sampai pada akhirnya, mengarahkan mereka berdua ke sebuah laboratorium. Ryo dan Minako dibuat kaget, melihat puluhan dokter termasuk Sushi, sudah tewas bergelimpangan di lantai. Dan pada waktu yang bersamaan, muncullah puluhan anggota sindikat, yang langsung memberondong mereka berdua, dengan tembakan serentak. Beruntung Ryo dan Minako, dengan sigap berhasil menghindar. Kemudian, mereka berdua bersiap melakukan perlawanan, sehingga baku tembak kembali berlanjut. Sebagai seorang tentara bayaran terlatih, tentu Ryo dapat dengan mudah membantai mereka semua. Setelah berhasil meratakan mereka semua, Sono pun langsung muncul, sembari mengancam Ayumi. Sono ternyata kagum dengan kebrutalan Ryo, dan ia mengajak Ryo bekerja sama, dalam mengelola kelompok sindikatnya. Namun tentu saja Ryo menolak, sehingga membuat Sono kesal. Sono lantas memanggil tangan kanannya yaitu Kiko, yang ternyata, sudah ia suntikan serum DNA Ayumi. Sono menugaskan Kiko menghabisi Ryo, karena Kiko sudah memiliki kekuatan, menjadi 20 kali lipat lebih brutal. Namun Ryo sama sekali tidak gentar, berhadapan dengan Kiko. Sedangkan Minako, berusaha menyelamatkan Ayumi, yang dibawa kabur oleh Sono, menuju ke lantai atas. Duel berlangsung cukup sengit, namun pada akhirnya, Ryo mampu membantai Kiko. Minako berhasil menemukan Ayumi, namun ia tidak bisa mendekat, karena ruangan tersebut sudah dilapisi kaca tebal. Kemudian, Sono mengatakan kepada Minako, bahwa sebentar lagi, dirinya dan juga Ayumi, akan dijemput oleh rekannya, menggunakan helikopter. Mereka akan terbang ke Amerika Tengah, karena ternyata, di sanalah letak markas utama sindikatnya. Sono juga memberitahu Minako, bahwa Tommy bukanlah saudara kandungnya.
Dengan kata lain, Minako hanyalah seorang anak pungut. Sono ternyata kenal dengan ayah Minako, yang dulunya adalah pemimpin sindikat ini. Namun Sono tega menghabisi ayah Minako, agar bisa memimpin sindikat tersebut. Dan ternyata ayah kandung Minako lah, yang menciptakan cairan formula biru tersebut. Wait a second. You don't have any... Di waktu yang bersamaan, Ryo pun muncul, dan langsung menembaki ruangan tersebut. Hingga pada akhirnya, Ryo berhasil melumpuhkan Sono. Helikopter yang menjemput Sono sudah tiba, tapi memilih untuk tidak mendarat. Karena lokasi pendaratan tersebut, terpantau sedang tidak aman. Kemudian, Minako yang sangat dendam kepada Sono, ia pun tanpa ragu menghabisinya. Tak lama kemudian, pasukan detektif Suki pun muncul. Suki mengetahui alamat sindikat misterius ini, dari komputer milik Kimura yaitu atasan Suki, yang seorang aparat korup. Di hari berikutnya, Minako melayat makam saudara angkatnya, yaitu Tommy. Minako juga sangat lega, melihat Ayumi yang kini sudah kembali, menjalani hidup yang normal seperti dulu. Di hari berikutnya, Minako mendatangi Ryo, dan meminta untuk dijadikan sebagai partner, menggantikan posisi saudaranya yaitu Tommy. Lalu film pun selesai. Hell are you? Ready?